Ya, alhamdulillah ya rekan-rekan, ini kita sudah sampai ke tahap perkuliahan terakhir, di mana ini dikhususkan ya untuk review dan evaluasi dari kuliah-kuliah yang sebelumnya sudah dilakukan ya untuk mata kuliah utilisasi aplikasi produktivitas. Nah, ini mungkin langsung saja saya persilahkan untuk kelompok yang sudah ini ya sudah menyusun tugasnya kemarin, sudah saya berikan minggu lalu untuk mempresentasikan tugasnya sekarang. Ini Mas Haris sudah bisa share screen ya? Share screen, oke. Masih belum bisa, Mas Haris, tolong untuk screen sharingnya diperbolehkan. Oke. Oke, mungkin siapa dulu yang mau presentasi? Mungkin dari Beta. Gimana? Ya, iya Pak. Ya, dari kelompoknya Mbak Beta, Pak. Ini saya Selamatkan kayaknya juga sudah. Saya demokratis saja. Silakan voting siapa yang mau presentasi dulu. Ini dari kelompoknya Mbak Beta, Pak. Semua? Sudah muncul, Pak? Oke, sudah. Ini yang di present apa saja, Pak? Dari query atau dari mana? Atau cuma bahannya aja pas semuanya? Dari ininya, saya pengen tahu prosesnya sama hasil jadinya. Itu aja. Oh. Oke, ini mana share screen-nya? Ya, sebentar, Mas. Ini masih saya buka. Oke. Ini, Mas. Oke. Jadi kemarin kan sudah dibagi sama Adika ya kan, untuk konsepnya seperti apa bisa kita jadikan contoh. Kami ngambil contohnya yang dibagikan sama Adika untuk pembagian plotting sama koordinasi planning dan sebagainya. Oke. Ya. Ini ya. Berarti ada bagian mencari konten, konten lagi, bagian desain, gimana, dan layout, sama Illustrator, oke. Terus workflow-nya, pemilihan materi, mencari materi, oke, mengumpulkan materi ya. Nah, ini untuk proses mengumpulkan materinya gimana, Mas? Mungkin bisa dijelaskan. Mas, suaranya agak berbenturan. Tolong iya. dimatikan dulu ya. Oh ya, oke. Oh yang mana? Oke. Untuk yang di bawah ini kosong, Pak. Semua langsung ke sini. Jadi ide konten terpilihnya dari voting itu marketplace sama Shopee. Marketplace arahnya lebih ke kita Shopee. Ya. Ya, berarti untuk ya. Topiknya berarti masuk ke Shopee ya. Ya, kita temanya marketplace,
tapi bahan pokoknya itu lebih arahnya ke Shopee. Jadi Iya. Shopee lah. Oke. Ya. Jadi untuk temanya kemarin kan digital marketing. Terus untuk topiknya kalian milih marketplace. Ya. Subjeknya kalian milih Shopee, oke? Shopee, ya seperti itu, Mas. Dan kemarin kontennya sudah materinya sudah dapat, juga sudah disusun, tapi belum dimasukkan ke layoutnya, Mas. Jadi ini layoutnya masih dibuat. Oh gitu. Ya. Oke. Untuk materinya seperti ini, loading, ya seperti ini. Kurang lebih ya seperti ini. Cuma layoutnya masih dalam proses. Oke, ini sudah ada ini ya, heading-headingnya ya. Jadi untuk subbab sini semua di sini. Okay. Untuk pembahasannya. Sip. Ya, mungkin kalau dari kelompoknya Mbak Beta seperti itu. Bisa dikasih tahu yang itunya, koordinasinya selain di ini ya dokumen Google Doc ya. Selain itu ada lagi nggak di Quire? Tadi kayaknya ada. Itu di Quire. Ya. Selain itu di Query, Mas. Ya. Coba dibuka. Bentar, ini nge-lag. Oke. Nggak iso, nggak kuat. Sebentar, Mas, saya buka dulu. Oh, bukan Ekawati. Di general. Itu masuk ke settingnya itu. Iya, kok masuk ke setting, Mas ya? Bentar. Ini ke Kok lama? lemot ya? Berat, Mas, bukannya lemot, enggak, kayaknya berat. Kalau Quire ini harusnya lebih ringan daripada Trello kemarin. Seharusnya. Ada zoom-nya mungkin. Ini enggak bisa diapa-apain, Mas. Refresh dulu aja. Di sini yang sudah, maksudnya sudah muncul kan, Mas, share screen saya? Ya, ini jadi ini tasknya, mencari materi terus dan sebagainya, ide konten. Oke. Ini semua yang tersusun di query. Ya. Oke. Ya, tapi kan tadi nggak bisa dibuka. Oke, ini sudah masuk semua ya. Terus tadi yang untuk mengumpulkan ini aset-aset gambar lain-lain itu sudah ada belum? Ada di Brankas, Mas. Brankas, coba dibuka. Ya, sebentar. Brankasnya belum ini. Kok gak iso utilitas. Ini kan. Oh, di query. Nah, nggak bisa muncul, Mas. Jadi filenya di sini.
Oh gitu, langsung Iya, tapi nggak ya? bisa muncul. Mungkin nanti di screenshot aja. Nah, nanti saya lihat. Oh iya, nggak apa-apa Mas. Balik lagi ke diskusi tadi yang doknya. Docs-nya ya. Nah, yang diskusi. Terus untuk komunikasinya kita menggunakan via medsos. Jadi kita telepon, kita buat grup di WA. Oh di WA. Ya. Ada screenshot-nya Mas. Oke. Tapi saya lupa. Nah ini tadi juga ada ini ya, komenan di sini ya, di Google Komen. Ya di sini ada komen. Selain itu juga chatnya nggak muncul ya. Oh ini. Oh, oke. Kemarin coba pakai mural tapi nggak jalan. Berat. Enakan langsung pakai di query terus pakai docs kayak gini Mas. Ya. Oke. Untuk template atau desain layout itunya dari e-booknya sudah ada? Belum. Untuk materinya yang ini selesainya masih tadi pagi Mas. Selesai ya. editing. Ini sudah editing selesai sama plotting. Ya tinggal layout. Tinggal layout. Oke. Oh ini berarti kalian buat kayak apa namanya tutorial ya, bukan ke apa namanya info-info general kayak kemarin apa TikTok itu datasheetnya kayak gimana, terus fakta-fakta dari TikTok itu kayak gimana itu sebenarnya gambaran saya lebih sederhana kayak gitu sih, nggak terlalu muluk-muluk untuk. Oh ya, kemarin juga seperti itu Mas. Pengennya cuma buat apa yang intinya memberikan pola pemikiran terhadap Shopee. Tapi hal yang demikian itu sudah banyak Mas, di Shopee sudah ada yang menjelaskan seperti itu. Jadi ini lebih arah yang biar beda sama yang ada di Shopee. Oke. Oke, lanjut ke kelompok berikutnya, boleh silakan. Ya, terima kasih Mas. Yang sudah selesai ya, coba. Ini kayaknya kelompoknya Mas Andika. Oke, silakan. Kelompok selanjutnya. Untuk kelompoknya ini tadi Mbak Beta ya, tugasnya tetap untuk deadline-nya tetap tanggal 5 besok. Jadi diselesaikan ya untuk tanggal 5 besok. Iya Mas. Iya Mas. Ataupun individu. Oke, selanjutnya silakan. Demokratis, pilih siapa? Mas Muklis mungkin sudah siap Mas datanya. Mas Muklis sudah siap? Ya katanya tadi mau share screen. Gimana yang lain? Setuju Mas Muklis? Direkturnya masih baru kamar mandi Pak. Oh, oke. Itu udah datang Pak. Presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam. Bentar, apakah share sini saya sudah muncul, Mas? Oke, sudah. Oke. Bentar.
mungkin bisa disiapkan ya untuk apa namanya wire-nya, terus hasil e-booknya ataupun doc-nya itu mungkin bisa dibuka dulu biar loadingnya nanti nggak nunggu. Masih berputar-putar. Dari nunggu kelompok yang lain ya. Oh, ya, Mas. Ya. Nah, sekarang sudah muncul. Oke, kok ada tipu di sini, bentar. Ini adalah bagian saya nyebutnya concepting. Oke. Volumenya Mbak dikecilkan, bassnya dibesarkan nggak apa-apa. Jadi biar ada jedak-jeduknya. Dan lanjut. Ini adalah concepting yang saya buat dan sekalian koordinasi. Nanti toolsnya apa aja saya kasih tahu. Sebenarnya bukan apa saja sih, cuma satu toolsnya. Oke, kita masuk ke sini aja. Seperti yang sebelumnya saya perlihatkan ke jenengan, ini bagian pencari konten, yaitu atau kami sebut dengan mafia konten, yang tujuannya adalah mencari sebuah konten yang dimasukkan ke bahan konten itu Mas Muklis, itu bagiannya Mas Muklis. Ya. Oke. Ini bentar kok nggak bisa di-scroll. Nah, sedangkan untuk seniman dan perfeksionis itu adalah bagian saya, yang tugasnya itu mengurus bagian desain, template, dan tata letak dari e-booknya. Lalu yang ilustrator itu Mas Ega, yang bagian maklar gambar, nyari gambar itu entah di mana, nanti dikumpulkan jadi satu, gitu. Lalu ini adalah step pertama yang perlu kita lakukan kemarin itu, yaitu kita memilih materi digital marketing apa aja yang perlu kita pilih dan jadikan sebagai e-book. Nah, tentu pemilihannya ini tidak berdasarkan keputusan pihak saja, namun kami melakukan sebuah voting, yang dimana voting ini menggunakan Google Form. Ini linknya. Dan untuk koordinasinya sebenarnya saya nggak pakai Wiro apa itu namanya? Wire. Ya, Wire. Nah, saya nggak pakai itu, saya menggunakan Discord. Kenapa kok menggunakan Discord? Sebenarnya simpelnya gini, kan Discord itu kan bisa kayak video call, share screen, ataupun juga sekedar bertelepon gitulah. Tujuannya kita menggunakan ini, kita melakukan komunikasi secara verbal, sedangkan untuk pengerjaannya kita bisa langsung menggunakan Google Docs ini. Jadi Discord itu cuma untuk kita berkomunikasi dan juga diskusi serta mengirimkan beberapa file yang perlu kita gunakan gitu. Dan untuk hasilnya ini, untuk hasilnya yang apa? Hasil apa itu? Votingnya kemarin. Ini votingnya 2 kali. Yang pertama hasilnya sama, nggak menentukan hasil. Lalu yang kedua 3 kali atau 2 kali? 3 kali kayaknya. Pokoknya sama terus kok intinya gitu. Dan akhirnya terpilih itu materi Facebook Ads. Oke, nanti ke bawah sebentar. Nah, ini konsepnya saya, pencarian materi, pembuatan template, dan penambahan ilustrasi, ini konsep-konsepnya. Ini role hero-nya. Oh, ini nama hero ini. Sebenarnya nggak perlu. Oke. Boleh. Nah, dan ini gambarnya. Ini hasilnya dari Mas Muklis, ditaruh sini, saya buatkan apa itu Google Docs lagi. Waduh, kok ada gambar kayak gini? Gak apa, katanya Mas Muklis untuk biar semangat gitu. Semangat buat yang jadi mafia konten gitu. Ini waifu-nya siapa ini? Waifu-nya Mas Muklis. Oh iya. Oke. Nah, ini udah dibuat. Nah, sedangkan untuk yang foto penggambar lah, gambarnya ini sudah saya download sih, dan saya sudah mulai merancang dan memasukkan ke desain saya di sini. Nah, untuk pembuatan e-booknya. Nih, aduh. Bagus. Aduh, kok nggak bisa klik atas, kok kembali ke bawah. Nah, ini dia. Oh iya. Udah bagus ini layoutnya. Mantap, profesional. Ini dapat dari mana, Mas? Dapat dari jenengan. Oh, yang dari saya. Oke. Tapi saya modif sesuaikan dengan gitu.
Kalau modif itu memang harus ya. Ya. Soalnya kan gambar-gambarnya tinggal masukin aja. Ini gambarnya sudah saya ganti dan beberapa tata letaknya saya rubah, saya sesuaikan dengan materinya. Karena materi saya kan agak panjang, jadi monggo. Gitu. Yang lain mungkin bisa nimbrung juga di sini untuk menjelaskan proses-prosesnya mungkin dari yang tadi yang mafia konten terus yang Mafia kontennya pergi dia sedang keluar. Mas, mau kuis ya? Iya, sedang keluar kamar mandi. Oh, ke kamar mandi. Oke, mungkin yang lain mungkin yang kelompoknya Mas Ega Kun. Apa Kak? Silahkan Aku bernyanyi. cuma si gambar doang Pak. Lewat trip. Oh ya, yang ngurusin Discord sebenarnya Mas Ega kayak buat ini saya nggak paham. Oh. Tapi kok dikasih mabar juga ini apa ini? Gak apa-apa sih. Ini Mas Ega gamer ya? Iya Pak. Oke. Bisa saya bisa relate. Nah, jadi gini ya rekan-rekan, kalau bisa kalian amati di layar, jadi sebenarnya kerja itu nggak perlu terlalu formal juga. Kita kerja fleksibel, dinamis aja. Yang penting Yang penting kemarin ada increment atau tambahan hasil yang bisa diberikan sebagai kontribusi. Jadi kita kerja itu nggak usah terlalu kaku, nggak usah terlalu formal. Ya ada guyon-goyonan kayak gitu, ada waifu-nya, terus juga pakai GIF itu juga apa. Ini berarti tadi kalau saya simpulkan dari rekan-rekan ini ya, kelompoknya Mas Andika, ini mereka meringkas proses koordinasinya ya ke dalam Discord dan Google Docs saja. Jadi Discord ini lebih ke arah ini untuk membuat channel tertentu untuk beritanya, terus chat umum ini di luar topik dan surat tugas. Nah itu untuk dikhususkan ini ya Mas, berarti untuk membedakan ruangannya ya. Iya. Sebenarnya kemarin tuh pikirannya mau ke Zoom, kalau Zoom kan repot. Pertama harus buka Zoom dulu, lalu itu kan chatnya di Zoom kan nggak bisa tersimpan gitu. Kami butuhnya yang bisa ngobrol, bisa share screen, dan chatnya kita tersimpan serta file-filenya juga gitu. Iya. Jadi alhasil pakai Discord nih. Nah, sebenarnya Discord ini juga hampir mirip-mirip sama Slack ya. Kalau kalian tahu Slack. Nah, itu Slack itu juga hampir mirip juga, ada channelnya, terus juga ada grupnya. Nah, itu bisa digunakan untuk koordinasi pada beberapa bidang yang berbeda. Jadi kalau misalnya tadi Mas Ega ya, Mas Ega tadi mafia konten ya? Atau siapa tadi yang mafia konten? Mas Ega bagian makelar gambar. Oh, makelar gambar. Nah, itu ketika mau mengobrolkan tentang gambar yang relevan, itu mungkin masuk ke yang tadi channelnya mungkin di Discord tadi coba dibuka. Nah, yang mana Mas? Yang Discord tadi. Jadi koordinasi meskipun tadi Mas Ega ini ya masuk ke mencari gambar. Nah itu mungkin kalau misalnya bertanya soal relevansi dari topik ya, itu masuk mungkin ke channel ini surat tugas atau gimana. Jadi kalau di Discord ini karena dikhususkan ya untuk channel-channel ini untuk pembahasan yang relevan, jadi kalau bisa digunakan untuk pembahasan yang relevan. Jadi untuk channel-channel ini bukan untuk ini ya, cuma dikhususkan secara keseluruhan. Jadi kayak chat biasa yang reguler itu enggak, cuman di sini dibuatkan channelnya. Jadi mungkin grupnya satu, tapi channelnya bisa banyak. Jadi pembahasannya itu enggak jadi campur jadi satu. Jadi misal untuk koordinasi layout, ini ada channel sendiri. Terus koordinasi apa, ini ada channel sendiri lah. Ketika channelnya mungkin tadi untuk ini ya, mafia kontennya ini sudah menerapkan
tugasnya. Nah, itu mungkin channelnya sudah bisa diarsipkan, dihapus atau gimana ya. Nah, itu kalau fungsinya channel ya, itu kayak gitu. Jadi, bisa dipahami. Kalau tendensinya untuk koordinasi lewat Discord dan itu ya, lewat Slack itu seperti itu. Nah, jadi kalau di tim itu mungkin bisa dibagi lagi, misal bagian multimedia, bagian kontennya, bagian IT-nya seperti itu. Ini mungkin dari maklar gambar. Oke, ini maklar gambarnya Mas dari Ega ya? Mas Ega, farmingnya di mana, Mas? Oh, saya nyimpan fotonya di Google Drive. Nyari gambarnya itu maklar dari mana? Dari gambarnya di situsnya Freepik. Oh, Freepik, oke. Dipastikan open license. Oke. Ya, dan tambahan untuk akhirnya nanti kan kita ada konsep juga yang dimana yang bagian ini nah ini saya jelasin dulu konsepnya. Pertama kan kita melakukan pencarian materi, pembuatan template dan desain layout, lalu penambahan ilustrasi dan lain-lain. Dan yang ini yang saya mau kasih tahu. Oke. Kami melakukan push to red untuk melakukan push tugasnya itu. Lalu yang terakhir kita melakukan review ulang. Untuk review ulangnya itu kami bersama. Kami menyebutkan late game supaya nggak terjadi comeback salah total gitu. Berarti ini untuk proses proofreading-nya bersama ya? Jadi untuk mencermati apa-apa yang perlu dibenahi, terus tipe-tipe, terus juga menyesuaikan gambar lain-lain itu bareng-bareng. Ya, soalnya yang lebih paham kan kayak materinya kan mungkin saya kan materi ini nggak bakal baca selengkapnya kan, saya cuma desain, jadi kita rundingkan, saya ngajak bagian mafia konten untuk bener nggak ini kontennya kayak gini. Oke. Ini terus apa lagi Mas Adika? Selain itu? Mungkin itu aja sih. Oh iya, mau tanya Mas, untuk halamannya itu minimal 15 kan? Iya, 15. Maksimalnya nggak ada sih. Kalau mau lebih dari 15 kalau apa? Oke. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Oke. Ini cukup bagus Mas, lampunya Mas Adika ya. Mungkin bisa beri plus ya, silakan beri plus. Silakan. Oke, tadi sudah ada ya dari Mas Dika, dari bagian menganalisa kebutuhan, perencanaan, terus bagian dan pendelegasian tugas, sampai komunikasi dan koordinasi, itu sudah dijelaskan. Ini mungkin dari rekan-rekan, ada yang masih bingung, bisa bertanya ke kelompoknya Mas Adika? Enggak apa. Silakan. Monggo guys yang mau tanya. Gimana? Mas Dan, Mas Dan. Di luar jam ini aku mau jawab pertanyaanmu. Ya. Mungkin Mas Ramadan pengen presentasi sekarang, Mas, katanya. Oh gitu. Ya. Oke, silakan. Monggo, Mas Ramadan.
Ya. Monggo selfie Mas. Oh, ini masih di mute ya? Bisa di unmute dulu. Nah. Iki loh, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak planning dan koordinasinya. Di bagian pencari konten itu saya sendiri, terus di desain itu Luhung, sama perfeksionis itu Mas Luhung juga, terus makelar gambarnya ini Alpin masih susah dihubungi. Oke. Terus halo Pak. Iya, halo. Silakan lanjutkan. Terus di ini kita memilih materi digital marketing, medsos, terus internet yang dipilih materinya medsos. Oke. Ini votingnya di Pak, secara langsung ketemu gitu. Ini votingnya langsung langsung bertemu gitu Pak, diskusi langsung. Oke. Boleh lanjut. Terus gambarnya itu masih belum ada Pak, masih orangnya masih susah dihubungin. Oke. Terus Itu berarti untuk proses koordinasinya gimana kira-kira? Proses apanya Pak? Koordinasi dan konfirmasi tugas-tugas penugasan yang sudah selesai, yang perlu dikerjakan atau perlu direview itu gimana kira-kira? Lewat apa? apa Pak? Untuk koordinasinya bagaimana? Lewat apa? Langsung lewat telepon Mbak. Lewat telepon. Maksudnya ini lewat grup kah atau lewat apa namanya? Telepon grup aplikasi? Memakai WA. Oh WA. Oke. Aplikasi WA ya. Terus responding aku orang masuk Zoom gimana gitu. Oke, mungkin bisa lanjutkan Mas. Bentar Pak. Stop share. Mau share dari laptop lain Pak. Bilang share. Ini Pak hasil
e-book. Oh iya, Bentar, Mas. ini kayaknya masih bawaan ya. Ya Pak, ini masih setengah Pak, belum seluruh, belum apa? Belum selesai Pak. Ini juga belum, masih memasukkan materi Pak. Oke. Sudah Pak, ini aja Pak. E-booknya Belum selesai, Pak. belum selesai. Oke. Mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Oke, itu ya rekan-rekan presentasi dari kelompoknya Mas Luhung. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan? Tanya. Oke, silakan yang mau bertanya. Banyak Mas ini yang mau bertanya Mas. Ya, siapa? Nah, ini pertanyaannya ditujukan ke mana, Mas? Ke kelompoknya Mas Luhung tadi yang presentasi. Oh, nggak ada, Mas. Loh, Oke, mungkin ada yang mau bertanya ke saya nggak apa-apa. Silakan. Saya mau bertanya ke Mas. Oke. Kalau pertanyaan saya arahnya nanti ke Mas Kandaru aja. Oke. Terima kasih atas waktunya Mas Miftah. Oke, Mas Ramadan saya mau nanya untuk yang tadi saya masih kurang paham cara sampean berkoordinasi dengan timnya itu mungkin bisa dijelaskan ulang. Ya. Koordinasi dengan Mas Alvin yang tidak hadir nanti apa yang akan sampai lakukan semisal Mas Alvin nggak bisa mengikuti. What do you think next step to make Itu ibu masuk yang ke materi, sangat-sangat bagus itu. Iya, manajemen tim ya. Oke, mungkin gimana? Ada peraturan kah? Silakan Mas Ramadan. Kalau misalnya belum bisa masukkan deadline, harus mungkin dihukum squad jam atau gimana gitu? Apa lari-lari keliling lapangan? Mas Ramadan. Kalau kayak Alvin kan itu kan suruh penambahan gambar, terus susah dihubungin Pak itu. Jadinya masuk juga. Nah, nggak itu tahu. solusinya gimana menurut Mas Ramadan? Nah, supaya ibunya itu tetap berjalan, koordinasinya itu tetap berjalan, itu bagaimana solusinya supaya itu terselesaikan dengan adanya masalah? Solusinya itu yang menggantikan saya Pak, mencari gambar. Tapi masih belum mencari Pak. Begitu ya. Nah, gini Mas. Ya. Mas Lung, jadi kemarin sebenarnya saya belum bilangi. Jadi untuk rekan-rekan sekalian juga ya. Jadi sebenarnya waktu kalian mengerjakan tugas kelompok dulu, yang itu ya, kolaborasi di Google Dokumen, kalian membuat prosa. Nah itu kalau rekan-rekan lihat di fitur di drop down file ya, itu ada history versi. Nah itu kalau kalian buka, itu akan kelihatan siapa yang kontribusi, siapa yang enggak. Jumlahnya nanti juga kelihatan. Nah itu saya kemarin nilainya dari situ. Nah, jadi gampang sih kalau saya nilainya besok ke depan, saya akan melihat dari history file. Coba kalian lihat di history file di Google Docs. Itu nanti akan ada ngerekam. Ini jam ini siapa yang ngedit, jam ini siapa yang input, jam ini siapa yang ngubah. Nah itu akan kelihatan. Ngubahnya kayak gimana, terus ini yang berubah apa, itu kelihatan semua. Nah, jadi itu bisa jadikan ini ya pengalaman juga untuk tugas kelompok terutama. Tugas kelompok yang mana kreditnya, jadi rewardnya itu harusnya diemban bersama. Ketika yang mengerjakan cuma segelintir, tapi ternyata rewardnya dibagikan ke yang lain kan, ya juga pesan kalian juga nggak enak kan, maksudnya itu harusnya jadi reward kita atau kredit kita, tapi rekan kita yang lain ini
yang nggak ngasih kontribusi sudah diajak, dipersuasi, ternyata nggak bisa, tapi mereka dapat reward juga. Nah itu kan juga apa ya, kurang sesuai dengan etos kerja yang baik. Nah itu mungkin bisa kalian jadikan pengalaman juga. Jadi itu saya terapkan di tugas-tugas kelompok saya waktu kuliah. Gitu. Jadi ketika dosen tanya ini siapa yang kerjakan, ini Pak, saya langsung sodorkan history file-nya. Yang ngerjakan siapa aja. Oke, langsung dinilai sama dosennya. Itu ya rekan-rekan. Nah, mungkin ada pertanyaan yang lain, silakan. Halo? Bagaimana Mas? Mungkin ada pertanyaan yang lain, rekan-rekan? Ini tadi suara saya masuk apa belum? Apa enggak? Mau tanya mengenai tugas Mas? Oh, Mas Miftah ya? Oke, silakan ya. Kalau mau tanya. Silakan. Bentar. Untuk yang individu itu kita kan buat kayak di konten kalender terus dijabarkan gitu Mas ya? Atau Ya, bagaimana? bukan konten kalender ya, kalender kegiatan Konten kalender. Di kegiatan ya, rutin kalender. kalian. Ya. Ya. Oke, bisa. Kenapa Mas? Maksudnya untuk tugas yang individu itu gimana Mas ya pertanyaannya? Intinya saya masih kurang paham gitu loh. Itu kemarin sudah saya ini ya, coba kirimkan contohnya. PDF kemarin? Kayaknya sudah saya kirim deh. Yang di grup itu Mas ya? Iya, yang di grup. Contohnya itu. Jadi pengerjaannya itu bisa meniru mirip seperti itu. Cuma nanti kan isinya yang beda gitu. Iya. Kayak gitu boleh, buat format sendiri juga boleh. Semakin lengkap, semakin baik. Jadi saya melihat tingkat komprehensi kalian dari pemahaman dan ini ya, penerapan atau implementasi dari masing-masing kalian. Itu ada targetnya nggak Mas? Maksudnya intinya ini ada parameternya kemarin. Parameternya coba dibaca. Oh ya. Itu parameternya apa saja? Misal menentukan prioritas, terus menentukan waktu, bagian waktu, seperti itu jadi parameter. Itu nanti yang saya nilai dari situ. Ini nanti penilaiannya lebih ke arah subjektif sih. Jadi karena ini melihat ini ya tingkat pemahaman kalian. Untuk batasan kalendernya itu nggak ada batasan Mas ya. Jadi misal kalau cuma 1 minggu gitu nggak apa-apa. Nggak apa, silakan. Oh ya. Ya, makasih Mas. Sementara itu saja sih. Oke, ini mungkin saya jawabnya bisa lanjut setelah ini ya. Oke, sekarang bisa dilanjut kelompok selanjutnya. Silakan. Kelompoknya siapa ini? Yang belum. Halo. Aduh. Diskon. Halo. Halo rekan-rekan. Suara saya putus-putus atau gimana? Ada Pak. Putus-putus ya? Nah. Saya enggak Pak. Bisa. Internetnya coba guys. Ada streamingan apa? Halo? Suara saya putus-putus? Tidak Pak. Tidak Mas. Halo? Ada Mas suaranya. Ada. Oh iya, ada ya. Oke. Ini untuk dari kelompoknya Mas siapa tadi? Terakhir. Mas
Ramadan. Ramadan. Oke, iya Ramadan. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan ya dari rekan-rekan. Kalau tidak ada mungkin bisa dilanjutkan ke kelompok berikutnya. Kelompoknya Oke. Untuk yang online seperti Mas Kelvin, Mas Rian dan kawan-kawannya masih belum hadir kayaknya hari ini. Iya, iya. Mas Novo, berarti sudah ada 3 kelompok ya. Berarti kurang 2 aja ya. Kurang 2. Berarti kelompoknya Mas Noval sama Mas Sony ya? Yang belum. Sudah. Ini Mas Sony belum datang. Oke, mungkin sembari menunggu yang lain, ini saya kasih kesempatan untuk rekan-rekan yang mau mempresentasikan ini, apa namanya, hasil individunya, nanti bisa untuk mengganti ini ya, nilai-nilai yang di pertemuan sebelumnya yang masih belum terlalu aktif. Mungkin yang merasa masih belum terlalu aktif, silahkan mempresentasikan ini ya, tugas individunya sekarang nggak apa-apa. Silakan. Ada yang mau? Apa Mas ini Mas? Ini sembari nunggu yang lain. Ini saya kasih kesempatan untuk presentasi tugas individunya. Yang tugas individu akhir. Untuk yang belum terlalu aktif, saya kasih kesempatannya ke yang belum terlalu aktif. Jadi jangan Mas Adika melulu atau Mas siapa, Mas orang yang online, Mas Ramadan melulu. Jadi silakan yang belum terlalu aktif, silakan untuk ini ya, mempresentasikan tugas individu. Untuk nambal nilai yang sebelumnya, ini saya kasih kesempatan. Oke, silakan. Pengennya juga gitu Mas, tapi yang selesai masih di kalender aja. Oh, masih di kalender. Iya. Untuk esainya masih belum buat? Belum. Oh, belum. Oke, mungkin yang lain yang sudah buat esai. Saya sudah, tapi yang lain aja deh Mas yang presentasi. Taman maksimum, Mas. Yang lain, yang Mas Mukli sepertinya. Iya, Mas Luhung sama Mas Ramadan sudah. Oh, iya. Mas Luhung sama Mas Ramadan sudah, saya tadi ngecek kok, udah. masih cuma screenshot kalender aja Mas. Iya, nggak apa-apa. Sebenarnya saya kan melihat prosesnya tuh sama hasil. Jadi nggak apa, kalau misalnya belum selesai, ya presentasikan seadanya aja nggak apa. Ayo silakan. Ini terutama yang cewek-cewek, Mbak siapa? Mbak Beta atau siapa? Mbak Setia. Mbak Setia mungkin sudah selesai Mas. Ayo. Presentasikan nggak apa. Nah, ini siapa ini? Sebelum kelompok yang lain join, silakan. Saya harus silakan. Atau mungkin ada yang mau bertanya nggak apa? Sambil nunggu ada volunteer yang mau presentasi. Ayo, silakan. Mbak Beta tadinya mau presentasi Mas, tapi laptopnya nge-lag. Oke, Mas Ramadan.
Ini screenshotnya ya. Oke. Boleh. Yang paling wajib gitu lah. Terus yang bagian biru ini kalau di metode ABC itu B, Pak. Terus kalau yang merah itu kalau di metode ABC itu yang A. Terus ini nggak benar kita. Nah, terus yang bagian warna kuning. Muncul. Warna kuning itu kalau di metode ABC itu yang C, Pak. Yang C, oke. Cuma begitu, Pak. Oke, itu yang itu ya untuk apa namanya menentukan prioritas ya. Sama kalau di kalender ini untuk bagian waktu, oke? Alokasi waktu boleh. Mungkin bisa apa namanya melanjutkan ke yang lain boleh. Ya, apa? Parameter yang lain selain apa namanya yang saya contohkan kemarin buat skala prioritas. Ini ada juga manajemen waktu penjadwalan sudah. Rekan informasi kegiatan manual yang masih belum saya contohkan, tapi kalau ada yang sudah bisa ini apa menyusun, silakan. Oh, Mas. Siapa yang sudah menyusun ini untuk parameter tadi? Tadi kan kalau kemarin saya contohkan yang Mas buat juga, Mas Ramadan buat tadi, itu kan sudah masuk ke parameter manajemen waktu, penjadwalan, terus menyusun skala prioritas, itu sudah masuk. Nah, terus yang ini mungkin rekan informasi atau otomasi kegiatan manual. Sudah ada yang apa buat? Ini masih ini ya, lebih ke arah kalendernya ya. Pak, ini saya juga pakai metode ABC ini, Pak. Kalau yang merah itu A, biru B, yang kuning C. Tapi ini saya kasih abu-abu misalnya ditambah D itu boleh nggak? Ya boleh aja sih. Oh iya. Sebenarnya bebas. Iya. Oh jadi bukan cuma ABC aja, Pak? Ya sebenarnya jangan terlalu jangan terlalu banyak apa namanya penandaan. Jadi kalau misalnya untuk prioritas, karena kita ini ya bicara prioritas, kita harus melihat sesuatu yang lebih ringkas. Jadi kita harus tahu, oh ini penting, ini kurang penting, atau ini sangat penting. Nah itu harus didefinisikan secara jelas. Jadi ya maksimal 5 lah parameternya A, B, C, D, E. Iya. Oke, Mas Luhung ya. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain mungkin selain parameter ini yang tadi manajemen waktu, jadwalan, sama skala prioritas. Sudah menyusun. Yang lain, silakan. Belum ada? Ini yang online kok belum masuk ya? Mas Sony terus Mas ya. Mas Noval sama Mas Rian. Nah, ini suara saya masuk apa enggak? Masuk, Mas. Masuk. Oh, masuk. Oh iya, Mas, mau nanya, Mas. Silakan. Untuk kita mengukur parameternya itu berdasarkan apa ya, Mas, ya, untuk bagian individual? Apakah dari PDP-nya? Kan kalau saya kan, yang saya jadikan tolak ukur kan dari PDP kan, Mas, ya. PDP kan yang kemarin itu sudah kita sesuaikan dengan goals-nya kita gitu. Nah, setelah itu saya breakdown contoh setiap kegiatannya itu ini saya jadwalkan di konten kalender, lalu
saya breakdown lagi contoh bagian waktu ngerjain tugas, waktu belajar itu pakai aplikasi apa, dan terusnya itu apa, untuk mengatur keuangan itu juga pakai aplikasi apa. Nah, itu kita menghitung parameternya itu gimana, Mas? Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Jadi untuk penilaiannya, Mas Adika, ini saya lebih ke arah subjektif. Parameter anu, Mas, parameter yang dari kita, bukan untuk tugas nilainya. Kan katanya tadi, ada nggak sih anu apa itu parameternya sesuai perhitungan progresnya, Mas? Itu apakah dikasih nggak? Untuk progresnya. Ya, progres dari kita itu parameternya itu berapa persen, kemungkinan berhasilnya, apakah sudah sesuai dengan target, itu kita hitungnya secara subjektif atau objektif, Mas? Kalau kalian pakai OKR itu lebih ke arah subjektif ya. Tapi kalau lebih ke arah apa namanya deadline terus sama goal setting kayak project management itu lebih arah objektif. Jadi kemarin saya terangkan tentang definition of done. Jadi suatu pekerjaan ini dipertimbangkan sebagai selesai, ini harus memenuhi kriteria kayak gimana. Nah, itu bisa dipakai Mas Adika. Jadi ketika misal untuk menyusun layout, ya, layout itu harus disusun, selesainya harus kayak gimana. Misal untuk dari warna sudah ditentukan, dari fontnya sudah ditentukan, gambarnya ini sudah ditata secara sedemikian rupa. Nah, itu berarti sudah ditata ya, dikompilasikan, ditata sebagai hasil yang final, itu sudah didefinisikan sebagai pekerjaan yang selesai. Nah, itu bisa dijadikan tolak ukur yang objektif. Kalau yang subjektif itu OKR, itu lebih ke arah lebih ke arah global. Karena objektifnya apa, terus key result-nya apa. Nah, itu kayak gitu kalau OKR. Jadi objektifnya kita membuat e-book, ya, membuat e-book tentang materi tema digital marketing. Key result-nya apa? Misalnya materinya sudah dirisetkan dan disusun dalam bentuk teks yang readable atau mudah dibaca. Terus misal yang kedua, ilustrasi sudah dimasukkan dengan teks atau tulisan-tulisan yang relevan. Terus ketiga, pustaka, terus juga penyusun itu sudah dicantumkan ke dalam buku. Kayak gitu misalnya. Kalau OKR. Kalau goal setting tinggal ya kayak checklist aja, lebih ke arah checklist. Ini sudah selesai atau belum, sudah selesai atau belum, dari tadi yang saya sebutkan contohnya. Itu kayak gitu, Mas. Oke. Mungkin sudah jelas, Mas Adika? Sudah. Oke. Yang lain? Silakan, ada yang mau bertanya atau presentasi? Boleh. Yang cewek-cewek, ini nilai kalian untuk aktifan masih ya? Yang cewek cuma satu. Ini Mbak Setia sama siapa? Mbak Vita keluar dari Zoom. Vita. Ya. Oke, silakan. Mungkin yang ada. Ini Mbak Vita kemana? Keluar. Enggak tahu. Kenapa keluar, Mbak Vita? Oh, laptopnya. Oh, bisa pinjem laptop yang temennya ya? Nggak apa? Nggak harus terus sendiri. Silakan. Ada yang mau bertanya tentang tugasnya untuk parameternya di terakhir ya? Jadi ini mendekati tanggal 5, 2 hari lagi. Oh iya, Mas, pengumpulannya itu bentuk apa ya, Mas ya? Pengumpulannya silakan dikumpulkan dalam bentuk PDF boleh, dokumen boleh. Itu tinggal kalian download saja. Terus kalian kirimkan ke saya via email kayak biasa. Oh iya, Mas. Kalau punya saya kan itu kepisah-pisah ya, Mas. Itu yang dikirim berarti kita ngomongin yang kelompok ya, Mas. Yang kelompok itu berarti yang kirim cuma e-booknya saja atau sekalian konsep-konsep rancangan yang kita buat itu juga dikirim dibuatkan dokumentasi untuk bagian prosesnya, ya, jadikan satu dokumentasi file dari ini ya, proses dulu ke hilir itu
dibuat dalam satu PDF, terus sama hasil akhirnya, jadi e-booknya. Nah, ini nanti e-booknya bisa kalian masukkan ke portofolio kalian ya nanti. Nah, jadi kalian sudah dapat materi ini buat portofolio online di website. Udah sih, lebih tepatnya ya kayak udah websitenya udah. Web portofolio sudah buat ya? Ya kami mayoritas udah buat profil udah. Oke. Nah itu hasil pekerjaan kalian bisa kalian cantumkan ke situ, mungkin dicantumkan sebagai ini ya, kreasi konten, terus kontennya konten freebies. Nah itu nanti bisa dibeli sama orang-orang. Nah itu nanti bisa jadikan portofolio untuk ya nanti kalian bisa menjelaskan, oh ini loh saya bisa menyusun buku bersama tim saya sedemikian rupa. Nah, kayak gitu. Itu masukkan ke portofolio lumayan gitu. Terus desain layoutnya misalnya yang bagus, nah itu bisa dimasukkan ke Dribbble atau Behance juga boleh. Oke, ini yang masuk ada berapa sekarang? Digital, masuk ya. Kok yang lain, yang Mas Wani sama Mas apa kemarin belum masuk ya? Mas Noval. Nah, ya itu, Mas. Tadi ada kok pelajaran sebelumnya. Ya. Mungkin bisa dihubungi Mas Abdika. Oke, saya Untuk presentasi tugas kelompok. Sembari nunggu mungkin ada yang mau presentasi atau bertanya? Beta. Gimana Mas Lum? Belum ada? Mas, ini katanya dari kelompok apa? Dari gelombang 2 ini katanya link untuk ke Zoom di pertemuan 8 ini katanya nggak ada. Adanya pertemuan ke-7. Bener kan Mas? Mas apa? Iya Mas. Nah, yang 8-nya belum ada. Mas Haris? Mas Haris? Kasih link aja tuh. Gimana? Langsung kasih link aja Mas. Saya kasih link ya Mas Novel. Nanti sama share ke teman-teman sampean. Jangan dijadikan status WA. Iya Mas. Ada Mas. Ini belum ada yang mau presentasi atau tanya? Siapa yang terus loh ini? Ini yang agak rendah ini. Ya Mas Ega, boleh kalau mau presentasi ini juga masih relatif. Gimana ya? Monggo Mas Eka ceritakan sampean main game apa aja, wifi-nya siapa aja. Yang game dia kayak Discord kalau mau mabar sama teman. Ya, mungkin bisa dipresentasikan Mas untuk adanya tugas yang individunya kemarin. Sudah buat atau belum? Apa ya? Bahas apa ya? Jadwalannya itu. Bisa dipresentasikan Mas kalau boleh. Oh, sebentar.
lewat HP ya? Oke. Saya kalau membuat jadwal di sini, Pak. Oh gini ya, pakai widget berarti. Ya, pakai launchernya Microsoft. Oh, oke. Itu aja, Pak. Oh gitu. Hmm. Oke, mungkin dari yang lain, dari parameter yang lain mungkin boleh dikasih tahu juga. Yang mungkin mengumpulkan informasinya kayak gimana, terus juga otomasi tugas atau kegiatan manual, kira-kira sudah pernah ngapain aja, Mas Tega? Kalau tugas, saya apa namanya ya, yang sederhana aja sih. Kalau buat tugasnya apa namanya, saya bikin dokumennya Oh gitu. di waktu itu. Oh berarti Mas Ega ngaksesnya lebih ke arah ini ya, Mobilitas. hal-hal yang recent atau baru-baru. Ini dokumennya kayaknya kayak gitu. Oke. Juga ukur ini juga ya, waktu layar tadi. Oke, boleh. Mas Ega install FF. Nggak ada ini. FF nggak ada. Loh. Oke. Kalau ini orang ini untuk apa ya, arsip bekas tugas yang gambarnya saya kirimkan ke Adika. Lewat apa Mas? RAR. Oh RAR. Ya arsipkan itu. Kalau Google Drive-nya? Google Drive-nya pakai nggak kemarin? Pakai. Oke, pakai ya. Oke, untuk metode itu kemarin menentukan prioritas, Mas Ega pakai metode apa? Apa? Yang metode ini menentukan prioritas pakai metode apa kemarin? Kalau komunitas saya pakai Discord. Ke Facebook, manajemen prioritas pekerjaan. Manajemen prioritas pekerjaan. Kemarin pakai metode apa? Eisenhower kah, ABC, pakai yang apa namanya? Apa ya? Manajemen apa, gimana caranya Pak? Contohnya gimana Pak? Ya, mungkin bisa dilihat ya di kemarin ada parameternya. Nah itu parameternya harus terpenuhi Mas. Ini di WA. Grup utilisasi aplikasi produktivitas. Kemarin ada parameter ya, untuk tugas. Ya, untuk parameter tugas individu sama parameter tugas kelompok. Oh, yang kemarin saya belum buat sih di kalender. Ini baru saya buat, Pak. Oke. Ini tugas yang Oke. Ya. Oke, mungkin yang lain mau sharing juga presentasi untuk tugas individunya. Ini Mas Tony sama Mas Novel belum masuk ya? Belum, barusan Mas Novel kan saya kirim linknya. Sekarang nggak di-read. Ya.
Oke, rekan-rekan yang lain mungkin ada yang mau presentasi atau tanya, boleh. Ini saya ya, kalian input untuk penilaiannya juga. Halo, ada yang mau presentasi? Mbak Beta ini kayaknya sudah. Mbak Beta sama Mbak Setia nggak ada. Oh, nggak ada tuh. Keluar ya barusan. Nggak tahu kenapa. Mungkin udah bisa. Oh enggak, Mbak Beta ada sama Mbak Setia. Monggo, Mbak Beta, Mbak Setia. Waktunya 15 menitan lagi ya. Ya 30 menitan ya. Oke. Ayo silakan Mbak untuk presentasi. Dikit aja gak apa-apa. Buat nambel ini loh, penilaian yang ini keaktifan sebelum-sebelumnya. Mana? Mbak? Halo? Kok diem aja ini? Gimana, Pak? Iya. Silakan presentasi, Mbak. Yang tugas individunya. Halo? Kok diem lagi? Ini sama nunggu Mas Sony sama Mas Noval masuk ya. Ayo, mumpung belum masuk, bisa presentasi, sharing-sharing dikit. Halo? Masa nggak ada sih? Yang cewek-cewek kemarin loh. Ayo, Mbak Beta, Mbak Setia. Monggo. Nggak apa-apa. Nggak usah takut tuh. Belum selesai nggak apa. Nanti saya nilai prosesnya. Yang penting besok tanggal 5 sudah selesai ya. Oke, ini Mbak Beta sudah masuk. Masih belum ada. Belum ada apa? Mbak Beta, silakan. Masih belum ada pertanyaan, Pak. Kalau yang tugas individunya kemarin sudah dikerjakan? Halo? Untuk tugas individunya sudah dikerjakan atau belum? Belum selesai. Kalau belum selesai nggak apa-apa. Yang seadanya aja. Kayak tadi Mas Ramadan loh. Seadanya aja nggak apa-apa. Dapat nilai nanti. Ini sudah 11 orang. Belum masuk ya? Menampilkan tugasnya katanya.
Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan loh, Mbak. Saya pernah dengar kayak gitu, Mbak. Dadah. Kalau saya kan udah, Mbak, yang lain aja lah. Oh, ya. Itu loh Mas Ega ngechat Cemon. Mau ngepel lantai katanya. Ayo. Mbak Setia. Udah 20 menit lagi loh ini. Ayo. Ini pertemuan terakhir juga berarti. Untuk apa? Kontribusi keaktifan. Ayo silakan. Tanya boleh, presentasi tugas boleh. Yang merasa belum aktif. Ayo, saya tunggu ya. Mas Muklis, kalau ngomong mic-nya di unmute aja, Mas Muklis. Oh, Mas Fokus udah mau dulu. Silakan. Enggak. Kok dimatikan lagi? Gak apa Mas Muklis. Ini sama juga relatif juga. Ngeblank, Mbak. Mau tanya apa ngeblank, Mbak? Gak usah ngeblank Mas. Seadanya aja wis. Nggak tanya boleh, presentasi juga nggak apa. Presentasi tugas. Yang mana sudah selesainya? Gimana? Mas Fokus nggak jadi? Mas Muklis, monggo. Sebentar, Pak. Oke, kita tunggu. Oke. Mau presentasi? Iya kayaknya, Pak. Soalnya agak lama biasanya presentasi gitu. Oke. Ya mungkin sembari nunggu Mas Muklis atau yang lain. Saya pengen ini ya dengar kesan atau saran dan kritik dari rekan-rekan. Kira-kira untuk perkuliahan yang ini ya saya jalankan, kira-kira ada pesan atau pesan nggak? Kritik dan saran juga boleh. Monggo Mas Muklis atau Mas Miftah kayaknya sudah siap-siap ini. Ya mungkin saya
Saya Mukanya pengen nggak kelihatan evaluasi ya? dulu. Hah? Gimana? Ya, Masih ke-mute. kalau di silent. Ya intinya gini, kalau menurut saya utilitas ini mengajarkan bagaimana kita manajemen jadwal yang baik ya sebenarnya. Tapi untuk membiasakan kita untuk menyesuaikan jadwal itu yang susah, Mas. Nah, kalau menurut Mas Kandanu sendiri, bagaimana proses ya? Intinya bagaimana kita itu bisa terbiasa dengan jadwal yang sudah kita buat. Kalau cuma membuat, kita mengkonsep, kita menyusun, itu kan hal paling gampang, Mas. Iya. Ya, tapi yang paling susah itu bagaimana kita bisa mengikuti alur sama jadwal ataupun konsep itu yang sudah kita buat. Ya. Berarti lebih ke arah membiasakan diri ya. Ya itu pertanyaannya di situ. Bagaimana caranya kita membiasakan diri? Itu, Mas. Ini rekan-rekan. Jadi kemarin sebenarnya karena waktunya singkat ya, jadi saya belum sempat menyampaikan materi trivia. Ini coba saya share screen aja. Share screen. Nah, jadi ini coba. Ini bukunya bagus, rekan-rekan. Ini saya rekomendasikan untuk dibaca. Namanya Atomic Habit, yang membuat namanya James Clear. Itu e-book ya, Mas? Ini e-booknya ada. Kalau kalian nyari e-book ini di sini. Di libgen.is. Libgen.is. Nah, ini coba cari yang namanya James Clear atau Make Habit. Nah, Library Genesis ini istilahnya mafianya Atomic Habit aja coba. Belum Mas. Ada ya? Atomic Habit apa namanya? James Clear aja. Nah, ini Atomic Habits. Ini kalian download dan kalian baca ya. Nah, ini di dalamnya ada ini metodologi untuk kita memecahkan masalah tentang ini ya, behavioral atau habit atau ya kebiasaan. Nah, jadi di kebiasaan ini kita bisa identifikasi ke dalam 4 tahap. Pertama cue, kedua craving, ketiga response, keempat ini reward. Cue ini apa? Cue itu pemancingnya atau triggernya. Nah, kalau kedua yang craving ini lebih ke arah untuk pemenuhan dari trigger ini tadi, ini harus mengapa, harus kayak gimana, aksi yang harus dilakukan ini apa. Nah, setelah itu sudah terpenuhi, sudah puas, maka akan muncul respons. Nah, responsnya apa? Apa kita puas, kurang puas, tidak puas. Nah, itu nanti akan berimbas ke reward. Contohnya ini di sini. Nah, jadi habit loop itu ada 4 tadi. Pertama cue, kedua craving, ketiga respons, keempat reward. Nah, contohnya ini, misalnya, saya terjemahkan aja ya, translate Indonesia. Nah, ini. Jadi pertama isyarat, ada isyarat. Misal di keseharian kita itu handphone ya. Nah, jadi kalau kebiasaan kita biasanya jelek ini. Jadi ponsel kita muncul notifikasi ting gitu ya. Ada belnya atau ada suaranya. Nah, pesan teks baru, pemberitahuan baru dari YouTube, mungkin subscribe. Nah, itu muncul. Nah, itu akan munculkan sebuah isyarat namanya. Nah, akan memicu yang namanya nafsu atau keinginan, craving tadi. Nah, itu kalau kita punya keinginan ya atau nafsu itu akan mendorong kita untuk memenuhi itu. Nah, jadi langsung kita otomatis ngangkat handphone, buka notifikasi tadi. Ya. Nah, itu masuk ke fase craving tadi. Nah, ini untuk responnya. Nah,
Ini tadi ambil ponsel, baca, ya. Oh ini teksnya ini. Mungkin dari Instagram dapat like. Oh aku dapat like dari orang ini. Nah itu ini sebenarnya kebiasaan ya. Nah apa ini penghargaan atau rewardnya? Nah Anda puas. Anda puas, oh ini dapat like, oh ini ada pesan baru dari pacarku atau gimana, ya kayak gitulah. Itu serangkaian dari alam bawah sadar kita ketika kita melakukan sebuah yang namanya kebiasaan. Nah, ini gimana cara untuk ininya apa namanya menghilangkan sebuah habit atau kebiasaan yang buruk. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat dari setiap ini ya, tadi yang fase-fase tadi, yang cue, craving, respon, sama reward. Nah, ini kita tinggal hilangkan salah satu saja. Ketika kita pengen melakukan kebiasaan baik, itu gimana caranya kita untuk mendorong diri kita ya, untuk mendorong melakukan suatu kebiasaan baik itu gini. Jadi kita harus ini. Bentar, saya balikan aja ke English. Nah, untuk menciptakan create good habit, kita harus membuat pemicu kebiasaan kita ini lebih kelihatan. Make it obvious. Jadi harus kelihatan. Jadi kalau misalnya pagi-pagi kita harus bersihkan kasur ya, itu tebahnya dikasih di sebelah kalian, misalnya. Terus kedua, bikin hal itu menarik, atraktif. Jadi dari craving ini karena kita buat ini ya sangat atraktif, kayak tadi notifikasi handphone kan ini ya sangat mendorong minat kita untuk melakukan ini mengecek notifikasi tadi. Nah itu kita buat semenarik mungkin, seatraktif mungkin. Terus ketiga respons, karena kita melakukan sesuatu ya, buat hal itu segampang mungkin. Nah lalu yang keempat itu akan mengikuti akan hal yang kita lakukan itu menjadi satisfying atau memuaskan. Nah, kalau caranya menghilangkan ini ya, kebiasaan yang buruk ya kita tinggal balik aja, kita invert. Jadi jangan dibuat terlihat, jangan dibuat menarik, buat lebih susah, dan dibuat jadi tidak memuaskan. Jadi seperti itu, Mas. Siapa tadi yang Mas Miftah ya? Iya, Mas. Jadi coba pakai teori yang ini, James Clear. jamesclear.com. Ini untuk mengubah kebiasaan Mas Miftah dan menyesuaikan ya. Jadi kalau bisa itu tadi yang jadwal yang sampean buat, coba di handphone Mas Miftah pasang widget di halaman utama. Ketika Mas Miftah ngeklik home, nah itu ditaruh di halaman utama tadi. Itu otomatis Mas Miftah langsung lihat, oh jadwal saya ini. Kayak gitu. Nah itu lebih ke arah mindset, Mas. Mindset dan komitmen. Jadi ketika Mas membuat itu akses lebih gampang, jadi ketika Mas Miftah angkat HP, buka homepage atau home, nah itu sudah langsung kelihatan apa yang harus Mas Miftah lakukan. Kegiatan selanjutnya apa. Terus setelah itu selanjutnya apa. Nah itu kelihatan semua, kayak misalnya yang saya share kemarin. Nah, itu ada widget ya, dipakai. Jadi dari mindset sama dari cara kita berkomitmen untuk mengubah habit kita. Ini coba Mas Miftah pelajari ini, James Clear, Atomic Habit. Iya, James Clear. Nah ini. Nah ini kan kalau misalnya kalau mau cari ebook, ini bajakan ya. Kalau di Litgen ini. Nah ini bisa masuk ke alamat ini, litgen.is. Oke, mungkin ada yang lain mau bertanya atau presentasi?
Untuk yang kuliah online ini Mas Noval katanya minta izin nggak bisa hadir. Sebenarnya sudah saya kasih tadi barusan ngerit, soalnya katanya habis nganter ibunya ke toko gitu. Jadi kalau mau masuk sekarang kan ya udah telat katanya. Jadi Oke, oke, izin. oke. Oke, ini tinggal 4 menit lagi. 4 menit. Ya, 4 menit lagi. Oke, mungkin di momen terakhir pertemuan kita ya, pertemuan kita. Ini saya mau kasih pesan aja. Untuk mungkin setelah ini kan pertemuan kita sudah selesai ya, setelah pertemuan ke-8 ini. Saya tetap terbuka untuk teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau tanya, mau konsultasi, boleh silakan hubungi saya. Nggak usah sungkan-sungkan. Jadi nggak perlu ini nanti kayak gimana, nggak. Saya orangnya terbuka, enjoy aja, dinamis, fleksibel. Kalau ada yang bisa saya bantu, saya usahakan untuk bantu ya. Mungkin setelah itu saya pengen dengar ini kesan dan pesan rekan-rekan ketika perkuliahan saya. Jadi saya juga mau evaluasi. Monggo, yang mau beri kesan-pesan atau kritik dan saran, boleh. Ya, itu disampaikan secara langsung atau bagaimana, Mas? Ya, Monggo silakan. sekarang terbuka aja. Saya suka ini keterbukaan kalau di profesional. Jadi jangan ada di belakang ya. Kalau menurut saya pribadi untuk mata kuliah ini sangat bermanfaat sih sebenarnya. Hanya saja yang berdasarkan dari apa yang sudah terlewati gitu sama seperti yang saya tanyakan tadi. Untuk manajemen waktu itu masih perlu banyak sekali kebiasaan yang dirubah gitu Mas. Jadi untuk mata kuliah ini menurut saya sangat bermanfaat sih. Oke. Terima kasih Mas Miftah ya untuk kesan-pesannya. Ya, berarti mungkin ke depan nanti akan saya evaluasi lagi tentang pembiasaannya ya. Oke. Mungkin yang lain punya kesan dan pesan untuk saya. Ya. Oke, Mas Adika, silakan. Saya yang terakhir aja deh. Oke. Monggo yang lain dulu ada nggak? Oke, Mas Muklis katanya mau menyampaikan. Sudah. Ya saya Pak. Bapak pas ngasih tahu aplikasi-aplikasi yang baru itu, saya kan kayak terlihat asing itu baru tahu itu saya coba kemarin tuh Pak. Mantap Pak. Aplikasinya work it semua. Oke. Siap. Oke, terima kasih. Terus ada lagi Mas Muklis selain dari ini ya, yang dari insight yang saya berikan, mungkin Mas Muklis menemui sebuah kendala ataupun isu ya, boleh Mas Muklis sampaikan. Kira-kira apa yang kurang dari saya yang perlu diimprove lagi, kayak gimana itu silakan disampaikan. Monggo. Kalau menurut saya sudah Pak ya. Sudah cukup sih, malah lebih. Oke, mungkin yang lain. Silakan. Gimana kesan-pesannya? Mbak Brita katanya kan? Mas Ramadan mic-nya dinyalakan nggak bicara. Gimana? Ini nanti juga jadi kontribusi kalian ke adik-adik kelas kalian besok. Ini mungkin untuk materi-materi dari aplikasi ini ya, utilisasi produktivitas ini nanti akan saya buat satu buklet untuk ringkasan. Tapi nggak tahu jadinya kapan. Mungkin nanti kita diskusikan dulu sama bagian akademik untuk aset digitalnya ya. Kira-kira dibutuhkan kapan. Nanti rekan-rekan saya kasih kalau sudah selesai. Oke, yang lain ada kesan-pesan? Gak apa, unek-uneknya kalau pas saya ngajar, kira-kira ngomongnya cepetan kah atau kurang jelas, monggo. Atau prosa pilihan kata saya terlalu tinggi.
apa? Komplain. Apa? Ini saya menerima kritik dan saran juga. Monggo Mbak Beta. Nggak perlu sungkan. Saya nggak. Mas Ega mungkin? Nggak ada. Beneran nggak ada? Masa nggak ada sih? Ya masih mikir. Oke, mungkin yang sudah ada yang pengen menyampaikan. Saya Mas ya, saya. Silakan Mas Adika. Mungkin mulai dari si materi ya Mas. Nanti agak sedikit panjang. Kalau untuk segi materi dari awal sampai sekarang ya overall udah bagus sih Mas ya. Mulai dari tugasnya juga sama cara mengajarnya menurut saya udah apa itu udah saling aktif gitu antara pengajar dan murid. Kan jenengan juga ngasih trigger ya untuk muridnya juga aktif. Menurut saya udah bagus itu. Lalu sama waktu ya menurut entah itu mungkin ini bagian akademik atau apa. Menurut saya kan ini kan namanya kan produktivitas kan Mas ya. Mungkin lebih baik kalau ini Mas kan materinya ini dimasukkan ke paket awal kan supaya paket 2 dan paket 3 itu bisa menjalankan produktivitasnya ini. Nah, kalau menurut saya ya. Setuju. Itu saya kemarin juga sudah juga ngasih ide kayak gitu, masukan kayak gitu. Jadi saya mengusulkan ini materinya diberikan di awal-awal. Tapi keputusan di akademik ngetok palunya di yang kedua. Ya kayak gitu. Jadi sebenarnya disayangkan juga kalau misalnya materi ini sudah bisa diterapkan ketika kalian awal-awal ya, dan itu nanti bisa dimanfaatkan ketika berjalannya kuliah ke depan. Oke, mungkin nanti saya isukan lagi, saya ubulkan lagi lah ke rekan-rekan akademik. Oke, monggo. Itu aja Mas Dika atau ada yang lain dari segi masih ada sedikit. Dan untuk tugas-tugasnya sih menurut saya dari awal sampai akhir ada menurut saya sendiri yang dari awal-awal itu kan itu tugasnya kalau nggak salah belajar sendiri atau apa. Menurut saya sih kayak kurang ya, lebih baik ini aja. Kalau menurut saya kan ini produktivitas, jadi tugasnya itu kan bukan soal kayak beda kalau tugasnya kayak Google Ads atau kan itu perlu sebuah esai untuk memahami materi. Oh ini pengertiannya apa, ini apa. Kalau produktivitas kan beda ya, lebih kita melakukan kan, namanya produktivitas. Kalau nggak melakukan berarti nggak produktif kan itu. Nah berarti menurut saya tugas-tugasnya itu mungkin bisa dibuat berbanyak kelompok supaya apa? Mau kelompok atau enggak ini enggak masalah sih. Kalau misalnya kelompok, berarti setiap satu pertemuan kita dikasih project. Jadi yang dimana nanti pertemuan berikutnya itu dengan track apa itu dikasih tahu progresnya ini dikoreksi. Kan mungkin bisa kelihatan. Oh ini produktivitasnya udah bener atau enggak. Menurut saya sih gitu untuk bagian tugas sih. Ya kalau saya evaluasi sendiri ini juga sih Mas Arika. Jadi kemarin sebenarnya saya pengen membuat ini ya satu rantai kesinambungan dari materi. Itu dari materi sebelumnya ini kesinambungan ke materi selanjutnya kita bahas, kita evaluasi sedikit di di jam-jam awal. Nah, terus kita lanjut ke materi berikutnya. Sebenarnya itu sudah saya desain seperti itu. Cuman ternyata implementasinya masih belum terlalu maksimal untuk melihat kesinambungan itu tadi. Jadi mungkin rekan-rekan masih belum bisa melihat gambaran secara luas. Jadi produktivitas ini kesinambungannya antara satu sama lain kayak gimana. Itu memang saya sadari masih kurang sih. Nah, itulah kenapa nanti saya juga akan suplemen dengan e-book tadi ya, agar nanti rekan-rekan bisa melihat relasi tentang manajemen diri dengan membuat komitmen, terus dari membuat jadwal sampai membuat prioritas itu nanti kayak gimana. Dan nanti implementasinya ketika kita dalam ranah profesional, terus juga ketika evaluasi bersama itu harus treatmentnya harus gimana, atau ketika memberikan sikapnya seperti gimana. Nah itu
masih belum kelihatan ya kalau dari saya evaluasi. Nah, jadi itulah kenapa kemarin ketika rekan-rekan menjelaskan ya, itu saya pancing, ini loh kemarin materi ini masih ingat apa enggak? Nah, Oh iya. Ya kayak gitu. Oke, mungkin Mas Adika ada yang lain? Boleh, itu mungkin ini penutup dari saya. Dari awal sampai sekian ini, mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Mas Kandanu sudah mau melestarikan ilmunya, sudah mau meluangkan waktu mengajar dari kami. Mungkin saya dan teman-teman mewakili teman-teman berterima kasih Mas Kandanu sudah mau mengajar dari kami gitu. Kalau ada salah dan kurangnya mohon maaf atas kekurangan kami semua gitu ya Mas ya. Sama-sama Mas Adika. Oke, yang lain mungkin masih ada kesan-pesan, silakan. Ini pertemuan terakhir kita ya. Mumpung Oke, yang lain belum ada. Mas Ega, Mas Mufis tadi sudah. Mas Ramadan mungkin? Atau Mas Luhung? Mbak Beta, Mbak Setia? Silakan kalau ada masukan. Nggak apa-apa. Belum ada? Oh iya Mas, kalau semisal nantinya kita mau konsultasi boleh ya Mas ya, walaupun setelah lulus dari Agia gitu, kalau ada sesuatu gitu. Silahkan, nggak apa-apa. Saya terbuka kok. Saya juga karena ini ya, saya pengen mengamalkan ilmu saya juga. Jadi saya pengen dapat amal jariah. Tuh, jadi ketika teman-teman saya juga mampu kuliah itu saya sharing juga dan jadi tren ternyata. Ini ilmu aplikasi produktivitas juga silahkan kalian share juga ke teman-teman kalian yang meskipun nggak kuliah ya, tetap share aja nggak apa. Oke, yang lain belum ada? Mungkin itu aja sih, yang lain di sini diam-diam aja kok. Oke, ini mungkin saya untuk kata yang akhir kata ya. Oke, saya juga ucapkan terima kasih ke rekan-rekan yang sudah ikut berpartisipasi di ini ya rangkaian perkuliahan saya. Saya juga mohon maaf untuk salah-salah kata ataupun kekurangan yang terjadi yang diatribusikan ke saya. Kalau kekurangan itu dari saya dan kesempurnaan itu dari Yang Maha Kuasa. Oke, untuk itu tadi, untuk pesan saya, jangan sungkan untuk berkonsultasi atau tanya lagi ke saya, meskipun ini waktu perkuliahannya sudah selesai ya, tuntas. Saya ucapkan salam sukses ke rekan-rekan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan selama ini dan saya bagikan ke rekan-rekan dapat dimanfaatkan dan bermanfaat untuk rekan-rekan ataupun lingkungan rekan-rekan. Oke, mungkin itu kata-kata terakhir di perkuliahan saya ya. Oke, rekan-rekan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi rekan-rekan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya. Iya Mas. Terima kasih.